Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Aristin Tias, ahli media kebidanan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, angkatan 53, kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang komitmen beraneka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 5 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang menjadi titik tolak perubahan wajah birokrasi di Indonesia. Secara umum, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Untuk dapat mewujudkan fungsi tersebut, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, yang berkarakter aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia sendiri, alat akuntabilitas yang digunakan ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN agar menjadi ASN yang akuntabel yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, kepercayaan, keadilan, konsistensi, kejelasan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Penerapan nilai akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara datang ke kantor tepat waktu dan pulang kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sebagai seorang bidan, saya tidak boleh menyebarkan dan menyalahgunakan informasi data rekam medis pasien untuk keuntungan pribadi maupun kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Tidak menggunakan sumber daya milik negara untuk kepentingan pribadi. Membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. ASN yang memiliki nasionalisme kuat yaitu ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Penerapan nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mengembangkan sikap tolong-menolong antar sesama rekan kerja dan sikap saling berbagi ilmu, mengikuti kegiatan senam pagi yang dilaksanakan di unit kerja untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani serta dapat meningkatkan konsentrasi dalam bekerja. Menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di lingkungan kerja. Etika publik. Etika publik merupakan
refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nilai-nilai dasar etika publik yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja pada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Penerapan nilai etika publik dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melayani dengan ramah dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, berdaya guna, dan santun, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan kebijakan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Nilai-nilai dasar komitmen mutu antara lain efektivitas. Efektivitas menunjukkan ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovatif. Inovatif merupakan suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreatif untuk meningkatkan mutu pelayanan. Orientasi mutu. Orientasi mutu merupakan komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Penerapan nilai komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan tupoksi masing-masing, memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, cepat, tanggap, solutif, dan saling bekerja sama dengan rekan kerja lainnya, tidak melakukan pemborosan waktu dalam bekerja, memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan pekerjaan, melakukan kunjungan ibu hamil risiko tinggi sebagai bentuk meningkatkan mutu pelayanan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan pada ibu sesuai dengan tupoksi saya sebagai seorang bidan. Anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah suatu tindakan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi antara lain kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Untuk mencegah terjadinya korupsi, maka diperlukan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Harapan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang ASN dapat dilakukan dengan cara berpakaian sesuai aturan kantor dan tetap mengutamakan kerapian, melaporkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya, mampu menyelesaikan pekerjaan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain, serta berusaha seoptimal mungkin mencapai target sesuai dengan sasaran kinerja. Datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan merupakan perwujudan dari nilai anti korupsi kedisiplinan. Datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan perwujudan nilai anti korupsi kedisiplinan. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.